أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Masya Allah luar biasa, tadi di awal segmen dibacakan oleh Ustadz Syam surah Al-Furqan ayat 47-48. Ini Masya Allah luar biasa. Ada hujan di sana, ada tidur. Bu, suka tidur Bu? Enak ya Bu ya? Kalau apalagi kalau capek-capek ya Bu ya. Habis nyuci, habis ngepel, pegal-pegal tidur. Waduh mantep banget. Oh saya Ustadz banget ya. Tapi tidurnya jangan kelamaan Bu. Jangan kebablasan. Ada yang orang yang tidur lebih dari 10 jam satu hari ada di sini? Enggak ada, kalau di rumah banyak nih. Katanya nih, hati-hati yang di rumah yang lagi nonton nih. Terutama anak muda yang habis liburan. Kalau liburan tuh banyak banget tidurnya. Katanya kalau tidur itu kebanyakan bisa bikin kita meninggal. Hah? Hah? Ibu kaget juga ya. Saya juga kaget Bu. Bukan cuma ibu doang. Ya, kenapa kok bisa begitu? Tapi ternyata tidur itu memiliki rahasia yang begitu mengagumkan nih buat semua jamaah. Nah hari ini kita membahas tentang tema meninggal gara-gara tidur. Apa Bu? Meninggal gara-gara tidur. Siapa yang mau meninggal gara-gara tidur? Oh enggak langsung. Nih katanya kan tidur adalah sebuah nikmat dari Allah. Agar manusia bersyukur karena fisik jasad kita tuh jadi istirahat. Sebenarnya di manakah ruh kita saat kita sedang tidur? Di situ apa kemana ya Bu ya? Apa jalan-jalan? Apalagi ke mall? Yuk kita tanya sama guru kita, Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Pada syukur kima raja lor sesena raja na Allah Ta'ala. Karena kita dibangkitkan setelah kita ditidurkan, dimatikan. Kita dibangkitkan, kita bersyukur karena kita sudah dibangkitkan setelah dimatikan. Artinya apa? Mak tidur itu adalah adiknya. Adiknya mati. Karena pada saat kita tidur, roh kita dalam genggaman Allah dan dikembalikan pada saat kita bangun. Jadi kalau bertanya di manakah roh kita pada saat kita tidur, dalam genggaman Allah. Dan kalau bertanya lagi apanya yang keluar, maka sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah beda roh, beda jiwa. Maka jiwa. Maka tadi saya ngobrol-ngobrol sama dokter Rizal. Makasih. Rizal. Dokter Rizal bahwa jiwanya kemana? Jadi kalau orang gangguan jiwa lah. Makanya pada saat orang tidur itu mohon maaf hilang akal. Nah, hilang akal itu salah satunya adalah tidur. Makanya kalau kita berbicara masalah tidur, betul tadi kata Mas Fadli, tidur itu istirahat. Apalagi kalau kita capek-capek, nikmat banget itu. Apalagi habis dipijit, habis nyuci, enak banget. Habis olahraga, habis aktivitas, itulah tubuh kita butuh istirahat. Makanya pada saat kita tidur, dia berada di alam arwah. Berada di alam arwah. Maka datanglah mimpi. Ada mimpi baik datangnya dari Allah, ada mimpi buruk datangnya dari setan. Bahkan ada mimpi karena reaksi tubuh. Sekali lagi, mimpi karena reaksi tubuh. Reaksi tubuh karena apa? Mohon maaf, karena mungkin habis nonton film hantu-hantu jadi ketakutan. Atau mimpi karena apa? Kebakaran. Kenapa? Ternyata banyak asap di kamarnya. Habis disemprot. Jamaah, mohon maaf. Namun dalam hal ini kita tetap dalam pengawasan. Pada saat orang tidur telinga masih mengawasi dalam artian berjaga. Makanya yang membangunkan kita biasanya jam waker. Gitu ya. Ya, ada suara-suara berisik pasti kita terbangun. Dan disinilah setan bermain. Makanya ketika orang tidur diikat dengan 3 kali ikatan. Makanya sebaiknya ketika kita tidur, nanti dibahas oleh guru-guru kita, ada Ustaz Febri, ahli Tibun Nabawi. Maka ini pembahasan ini tidak boleh setengah-setengah, nanti akan lebih bahas lagi adabnya tidur yang bagus. Dalam hal ini makanya perbaiki tidur kita. Karena setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Ketika kita bangun maka terbukalah 1 ikatan. Dan ketika kita setelah bangun kita berwudu, maka terbukalah ikatan yang kedua. Dan ketika kita berwudu, habis itu kita salat, maka terbukalah seluruh ikatan itu. Namun ketika kita tidur, mohon maaf, kita kan tidak tahu ngapain aja. Makanya kalau kita bangun tidur, yang dicuci muka atau tangan? Terlebih dahulu. Halo? Muka atau tangan? Sebaiknya kata Nabi yang dicuci adalah tangan terlebih dahulu. Bukan muka. Karena kita tidak tahu di mana tangan ini nginap. Memang kelihatannya bersih kalau kita mau tidur. Tapi kan kita tidak tahu di mana tangan ini bermalam. Makanya jamaah, mohon izin, mimpi yang baik datangnya dari Allah. Mimpi yang buruk datangnya dari setan. Maka sikapi segalanya. Masya Bahkan Allah. ada setan yang khusus menggoda orang yang tidur. Wasnan namanya. Oh. Tapi kita tetap dalam pengawas. Mau dijaga waktu tidur? Mau. Mau. Berwudulah baru tidur. Oh Masya Allah. Tapi saya senang tadi pembahasan pada saat kita lagi tidur itu kan hilang akal. Ya. Maka banyak orang pada saat lagi ketiduran lupa sholat. Berarti sebenarnya nggak apa-apa pas bangun langsung sholat gitu. Iya. Itu Ini maksud. Masya Jadi Allah. orang yang tertidur tidak apa-apa. Tapi jangan tertidur terus tiap hari. Iya benar-benar. Itu keterlaluan niat banget kayaknya. Apalagi kalau menjelang Jumat, sholat Jumat mau tidur nggak boleh. Jangan. Ustadz Jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Hari ini nih Bu nih kita bisa konsultasi gratis Bu. Ada dokter ganteng, ada Makasih, dokter makasih. Rizal Arildrus. Rizal, bukan Riza ya. Rizal Arildrus. Tepuk tangan dong buat dokter Rizal. Dokter Rizal sini dokter Rizal. Ya, terima kasih. Wah, saya jadi banyak belajar juga nih di sini. Tapi Iya. ini seneng nih ya ngomongin Iya. bicara masalah tentang tidur. Karena setiap orang pasti yang namanya manusia butuh tidur. Nggak ada orang yang nggak pernah nggak tidur sama sekali ya Bu ya. Ada yang nggak tidur di sini Bu? Pasti tidur kan? Ini Masya Allah. Kecuali pas Iya. mau ke sini melek dulu ya Bu ya. Nah, Cuman tidurnya tenang apa enggak nih? Tidur Iya. tenang apa enggak? Ini ngobrol-ngobrol masalah tidur nih kan kita kan suka tidur nih. Kadang-kadang tidur kita kelamaan. Atau mungkin tidur lama pengennya tuh pengen kualitas yang enak supaya badan itu seger. Tapi tiba-tiba malah bangun-bangun kok badan kita malah jadi nggak enak. Itu kenapa tuh dokter? Ya, jadi sebenarnya gini, sebelum kita ngomongin tidur berkualitas, kita harus tahu penyebabnya kenapa badan kita pegal-pegal. Terutama pada saat kita udah tidur cukup, bahkan mungkin panjang, tetap aja badan kita terasa sakit. Ya, ada beberapa hal, ini hati-hati. Terutama yang pertama buat perempuan, ini ada yang namanya gangguan hematologis atau gangguan darah. Ya, jadi anemia ini sering terjadi pada perempuan atau wanita. Nah, ini makanya kenapa masih bisa terasa pegal. Yang kedua adalah gangguan hormonal. Ya, gangguan hormonal. Contoh pada ibu hamil atau orang ibu yang lagi menyusui ini sering terjadi. Nah, yang ketiga ini adalah gaya hidup. Ya, mohon maaf bagi yang sering minum minuman keras, ini tidak akan bisa teratasi sebelum dia berhenti. Gitu. Jadi tiga hal penting ini yang harus kita tahu dulu. Nah, setelah itu masalah tidur berkualitas. Gimana sih sebenarnya supaya kita bisa tidur berkualitas? Juga buat pemirsa, ada 3 hal. Yang pertama durasi. Ya, Durasi tidur. Durasi Berapa tidur. lama? Sudah ada penelitian itu 6,5 sampai 7,5 jam. Jangan kurang, jangan lebih dari itu. Jadi pasang alarm ya Bu ya, Ustadz pasang alarm jangan lupa ya. Terus yang kedua adalah kontinuitas. Kontinuitas itu adalah tidur yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Jadi contoh nih kalau ada orang yang pengen sholat malam jam 2:30 dia bangun, dia harus memajukan waktu tidurnya. Habis Isya, sholat Isya tidur. Betul. Gitu ya, Terus jadinya. yang Ini Masya Allah. yang ketiga ini adalah kedalaman tidur. Nah, kedalaman tidur. Orang bilang kayak berenang ke dalaman. terus ya, kedalaman tidur itu kita ada masuk namanya fase REMS itu, yang kalau kita bilang fase REMS itu adalah yang kedalaman tidur yang benar-benar harus kita dapat untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik. Contoh kedalaman tidur terjadi pada saat kita dapat mimpi. Kalau kita sempat bermimpi, itu berarti kita dapat tidurnya pules. Iya, kedalaman tidur yang bagus. Berarti tidurnya dalam banget, hati-hati kelelep tidurnya Bu. Iya, Ini betul Masya Allah luar sekali, biasa. iya. Ini bagus banget di pembahasan kita hari ini, nanti kita lanjutin aja ya langsung ya. Iya, Terima kasih betul, banyak terima kasih. Dokter Rizal, tepuk tangan dong buat Dokter Rizal. Kita lanjutin lagi nih pembahasan kita hari ini. Tadi kita udah ngomongin tidur berkualitas sama Dokter Rizal ya. Nah kadang kalau kita sebelum tidur itu kan ada rutinitas ya Bu ya. Ibu-ibu kalau rutinitas sebelum tidur ngapain Bu? Ngapain Bu biasanya Bu? Hah, nyuci, sebelum tidur nyuci, ya Allah luar biasa. Ada yang ngemil ya Bu ya? Ada yang ngepel, biasanya sih kebanyakan makan dulu sebelum tidur. Ini Masya Allah. Ini sebenarnya kalau sisi pandang Tibu Nabawi ada nggak sih pola makan yang bisa membuat tidur kita itu berkualitas. Bahkan menyehatkan. Yuk langsung aja kita panggil gurunya nih dari Tibu Nabawi. Ada Ustadz Febri Sugianto, tepuk tangan Bu Ustadz Febri. Silakan Ustadz, tafadhol. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah ini bicara tidur ini luar biasa. Tidur selalu dikaitkan batnya tentang makan. Sulit sekali memisahkan antara tidur dengan makan. Nah maka di situ selalu dikaitkan ya seperti mata uang. Jadi yang satu depannya tidur, bawahnya makan. Nah ketika kita bicara tentang tidur berkualitas tadi dokter sudah menyampaikan. Nah tapi di sini para ulama juga mengatakan kalau kalian mau tidur nyenyak yang pertama ketika malam ya makanya tidak ada satu riwayat pun ketika malam Nabi memperbanyak makan buah. Ya jadi kalau memperbanyak buah ketika malam nah ini mengganggu kualitas tidur. Nah yang kedua ketika malam juga Nabi hampir tidak pernah makan daging. Nah makanya muncullah dalil Ibnu Qayyim Az-Zauziyah mengatakan dalam kitab At-Tibun Nabawi ketika malam Nabi memperbanyak gandum atau labu. Nah untuk apa? Mendinginkan. Jadi ketika malam tiba kondisi lambung kita biar istirahat. Ya, tapi kalau kita makan daging, daging itu baru bisa dicerna oleh tubuh kita 6 sampai 8 jam. Maka ketika mata kita terpejam, lambung bekerja, akhirnya berefeklah ketika bangun dari tidur badan kita sakit atau keluar asam dari mulut kita. Karena apa? Proses fermentasi yang tidak sempurna di dalam perut kita.
Nah, maka dari sinilah Rasulullah SAW mengatakan bahwa idealnya dalam kajian At-Tibun Nabawi 4 jam sebelum tidur tidak boleh makan berat. Ya, tapi bukan batu bata Mas Wadli. Yang makan berat itu daging, telur, segala macam ya. Nah, kadang juga kesalahan anak kita mau tidur suruh minum susu ya. Nah, tapi adab susunya nggak dilakukan. Misalnya setelah minum susu harus kumur-kumur dulu. Karena Nabi menganjurkan ya ada adab minum susu. Nah, untuk apa? Menjaga kebersihan giginya. Ya, jadi diatur semuanya. Nah, lalu ada tidak makanan yang bisa membuat nyenyak tidur? Ada. Kalau herbal kearifan lokal itu salah satunya adalah buah pala. Ya, tapi jangan terlalu banyak. Ya, jadi kita minum rebusan pala itu bisa mengatasin supaya kita enak tidur. Atau yang sulit tidur bisa jadi nyenyak tidur. Nah, yang kedua membuat aromaterapi. Aromaterapi misalnya dengan bawang merah. Makanya kalau orang berbes ya, Cilacap, bawang merah di rumahnya digantung. Nah, kita masuk rumahnya langsung nyaman. Ya, inilah teori aromaterapi yang merespon saraf-saraf kita akan nyenyak. Ya, makanya ibu-ibu biasa pada saat ngiris bawang merah bisa nangis, tapi setelah itu kok seger. Ya, karena dia merangsang ke saraf-sarafnya. Ya, jadi ini yang harus dilakukan. Ya, makanya pentingnya ketika kita mau tidur supaya tidur kita berkualitas, kenapa dikatakan dalam kajian At-Tibun Nabawi itu selain membaca doa itu senyum, Bu. Ya, jadi beda orang yang mau tidur habis ditagih hutang, ya, sama orang yang mau tidur dia senyum, baca doa dia senyum, nanti bangun tidurnya beda. Ya, karena ketika mau tidur ditagih hutang, pasti mimpinya kata Ustadz Maulana nanti mimpi seram-seram dikejar dekolektor. Ya, akhirnya pagi-pagi bangunnya capek. Nah, tapi ketika mau tidur dia bisa senyum, berwudu. Karena kata Nabi ya, sebaiknya ketika kita mau mendatangi kasur itu dalam keadaan sudah berwudu. Ya, yang baiknya lagi sholat sunnah. Kita minta kepada Allah. Maka tadi bahasa ya, dalam Al-Quran, surat Al-Furqan itu luar biasa. Yang dibacakan oleh Ustadz Syam. Ya, jadi malam itu luar biasa. Maka para ulama membagi malam itu tidak hanya untuk tidur. Maka ada sepertiga untuk tidur, nah sepertiga untuk ibadah, nah sepertiga untuk belajar. Jadi setiap malamnya dibagi. Ya, kalau kita sepertiga untuk tidur, ya sepertiga untuk mimpi, ya sepertiga untuk makan. Ya, jadi sama-sama sepertiga. Ya, jadi tidurnya panjang. Nah, maka disinilah kita perlu waspada bahwa Imam Syafi'i mengatakan orang yang banyak tidur pasti akan jauh ilmu dari dia. Orang yang banyak makan juga pasti dia tidak bisa menegakkan penanya. Nah, makanya selalu makan dan tidur dijadikan satu tentang bab mencari ilmu. Jadi perlu kita waspadai ya, jangan sampai kita mau tidur tidak berkualitas, akhirnya berefek panjang di siang harinya. Hadis tadi yang dibacakan oleh guru kita Ustadz Maulana, dalam 3 ikatan. Kalau kita tidak melepas ikatannya, maka siang harinya kita menjadi malas. Nauzubillah. Jadi Iya. nggak boleh lagi tuh kalau misalnya mau tidur makan nasi goreng, jangan, Iya, ya Bu ya. jangan. Apalagi tadi makan daging bahaya, nih bahaya nih Masya Tapi Allah. kalau luar untuk biasa. sarapan kayak tadi boleh. Boleh. Karena Tapi beliau beda tadi kan. Yang minum susu tadi sebelum Minum tidur susu. kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dulu. Iya. Dan berdoa dulu. Dan berdoa dulu. Nih, Masya Allah. Ya, Jazakallah khair. Makasih Koyoko, banyak makasih. Ustadz Febri atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ternyata banyak banget peraturannya Bu ya. Yang selama ini kita nggak ngerti kita langgar nih. Nggak apa-apa kita belajar buat semua nih. Yang mungkin banyak kerjaan yang di rumah, yang tidurnya kurang. Hari ini belajar di Islam itu Indah. Mudah-mudahan kita punya jawabannya untuk itu. Nanti kita setelah ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Buat yang di rumah siapkan pertanyaannya. Sekarang waktunya kita melihat dulu penampilan kawan-kawan kita dari Nash Indonesia. Silakan kawan-kawan Nash.